Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang beralamat di Jalan Raya Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 142-G-2020 PT UN Surabaya antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan yang diajukan oleh Saudara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2. Kepada pihak penggugat dan tergugat 1 serta tergugat 2 beserta kuasa hukumnya dipanggil memasuki ruang sidang. Kepada Saudara Soiran dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Penggugat 1 apakah hadir dalam persidangan? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara penggugat didampingi oleh kuasa hukum saudara? Ya, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat untuk memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa dari penggugat. Yang Mulia. Terima kasih. Kami beritahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya bahwa acara pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan berkas gugatan yang telah disampaikan sebelumnya kepada kami. Tergugat 1 apakah hadir? Hadir, Yang Mulia. Tergugat 2 apakah hadir? Tidak, Yang Mulia. Beliau digantikan oleh kuasa hukumnya. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara tergugat didampingi kuasa hukum? Iya, yang ada di sebelah saya adalah kuasa hukum saya, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 dipersilahkan untuk memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa dari tergugat. Terima kasih. Kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah saudara sudah siap untuk membacakan surat gugatan saudara? Ya, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat 1 dan tergugat 2 agar mendengarkan dan menyimak dengan baik gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, silahkan dibacakan gugatannya. Baik, Yang Mulia. Nama Soiran, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Wonoyu, RT 2, RW 3, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rengkut, Kota Surabaya. Pekerjaan wira swasta. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada nama M. Zubair Ar-Rashid SH, warganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Rungkul Madya, 08A, Kelurahan atau Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai penggugat dan PT Madari Sentosa sebagai penggugat 2. Investasi yang berkedudukan di Kota Surabaya. Objek sengketa sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 15 Juni 2020, surat ukun nomor 2424 Medokan Ayu 2017 tanggal 5 bulan 4 2017. Luas tanah 12.556 atas nama PT Madari Sentosa.
Tanggal waktu gugatan 28 Juli 2020 bahwa objek sengketa diterbitkan tertanggal pada 19 Juni 2020 bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat kepada tanggal Jumat 24 Juli 2020 bahwa gugatan pada tanggal 10 Agustus 2020. Ya, kepentingan penggugat yang dirugikan. Penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik atau menguasai sesuatu dengan alat bukti atau pihak yang dituju surat objek sengketa sertifikat hak pakai karena diletakkan di atas tanah milik penggugat atas nama Soiran sesuai surat keterangan nomor 5931 17922. Posita atau gugatan bahwa penggugat adalah pemegang hak tanah yayasan yang terletak pada Jalan Tambak Medokan Ayu, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rengkut, Kota Surabaya, seluas kurang lebih 19.840 sesuai petokan yang wajib iuran nomor 373 Persil 27K3. Sejak pelangsiran tahun 1974 dikuasai sampai dengan saat ini dan masih tercatat dalam buku C Desa Medokan Ayu dan buku peta kewargaan Desa Medokan Ayu atas nama Soiran sesuai surat keterangan nomor 5931 1792436 tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan di Iuran Medokan Ayu, Kecamatan Rengkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah milik Saudara Haji Marzuki, sebelah timur tanah milik Saudara Haji Hendra, sebelah selatan tanah milik Haji Marzuki, sebelah barat tanah milik Pemkot Surabaya. Petitum atau tuntutan berdasarkan alasan-alasan penggugat yang uraikan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Sudoarjo, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit pada tanggal 19 Juni 2020, surat ukur nomor 2424 Medokan Ayu, dan pada tanggal 05/04/2017 luas tanah 12556 alas tanah PT Madari Sentosa. Sekian yang mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada para tergugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat 2, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Kami juga sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat dan kuasanya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menanggapi gugatan tersebut secara tertulis. Untuk itu, kami mohon diberi waktu guna mempersiapkan eksepsi kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan eksepsi saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Apakah kuasa hukum tergugat 2 juga membutuhkan waktu 1 minggu? Kami juga membutuhkan waktu 1 minggu, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh saudara tergugat? Kami tidak keberatan, Majelis Hakim yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 8 Oktober 2020 dengan acara pembacaan eksepsi dari pihak tergugat kepada penitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya.
Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2 nomor register 142-G-2020 PT UN Surabaya. Dengan ini sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Soiran dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat 1 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya, serta tergugat 2 PT Madari Sentosa dan kuasa hukumnya, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 1 Oktober 2020 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan eksepsi saudara? Kami sudah siap dengan eksepsi kami, Majelis Hakim yang terhormat. Mohon izin untuk membacakannya. Silahkan. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini. 2. Gugatan penggugat seharusnya diajukan ke peradilan umum karena terkait dengan kerugian letak tanah milik penggugat atas nama Soiran sebagaimana yang penggugat dalilkan kepada kepentingan halaman 3 di dalam ini mengenai letak bidang tanah serta hak kepemilikan penggugat. Bahwa gugatan penggugat terhadap objek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas dan error in objecto. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada jawaban dalam eksepsi di atas sebagaimana terulang dan menjadi satu kesatuan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Kedua, bahwa penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020, surat ukur nomor 02424 Medokan Ayu 2017 tanggal 5 bulan 4 2017 dengan luas 12.556 meter persegi atas nama PT Madari Sentosa, Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Surabaya, telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah bersesuaian pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan menyalahgunakan kewenangan atas pelayanan publik, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menyatakan sah secara hukum sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020. Surat ukur nomor 02424 Medokan Ayu 2017 tanggal 5 bulan 4 2017 dengan luas 12.556 meter persegi atas nama PT Madari Sentosa, Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Surabaya. 3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Khadijah SSMM, Suharjono SHMH, Koni Hardi Priyanto, Dudut Marjoni, dan Yulianto Prabowo. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat terhadap eksepsi tergugat yang baru saja diserahkan. Apakah saudara penggugat akan menanggapinya? Kami
melengkapinya secara tertulis. Untuk itu kami mohon beri waktu guna mempersiapkan replik kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan replik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak penggugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 15 Oktober 2020 dengan acara pembacaan replik dari pihak penggugat. Instruksi Yang Mulia, untuk kuasa hukum tergugat 2 belum membacakan jawabannya, Yang Mulia. Mohon diberi kesempatan untuk membacakan jawabannya. Silahkan. Yang Mulia, di sini saya sebagai kuasa hukum tergugat 2 akan membacakan jawaban tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena sebagaimana dalam gugatan penggugat yang intinya menegaskan bahwa pokok permasalahannya adalah terkait hak milik penggugat atas nama Soiran, yang mana dalam pemberian hak oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selaku tergugat kepada tergugat 2 intervensi baik atas objek sengketa surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur nomor 6/HP-35/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang pemberian hak pakai atas tanah negara atas nama PT Madari Sentosa Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya seluas 12.556 meter kubik. Kedua, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Ketiga, batas atas dalil penggugat tersebut, maka jelas bahwa penggugat dalam gugatan ini mempersalahkan tentang hak milik atau kepemilikan yang seharusnya diajukan gugatannya melalui peradilan perdata di pengadilan negeri. Dalam pokok perkara, pertama, bahwa sebagaimana ditegaskan penggugat dalam gugatannya, bahwa angka Romawi 5 tentang dasar-dasar dan alasan gugatan penggugat yang intinya bahwa penggugat Soiran mengklaim sebagai pemilik atas tanah hiasan yang terletak di Jalan Tembak Medokan Ayu, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas kurang lebih 19.840 meter kubik sesuai dengan D wajib iuran pajak nomor 373 Persil 27 kelas 3 dengan batas-batas utara Tanah H, Marjuki Timur Tanah Hendra, Selatan Tanah Marjuki, Barat Tanah Pemkot Surabaya. Ketiga, di atas tanah yang diklaim oleh penggugat Soiran sebagaimana miliknya tersebut telah terbit objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tentang asal-usul objek tanah yang mana tergugat 2 intervensi dengan tegas menyebut bahwa objek tanah adalah berasal dari Jumairan dan di sisi lain penggugat Soiran selain menyatakan sebagai pemilik sah juga menyebut pula dengan tegas dalam gugatannya bahwa telah terjadi salah objek yang saling tumpang tindih. Serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian, asas kecermatan, asas larangan, menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan publik, asas larangan bertindak sewenang-wenang karena tidak alasan dan dasar hukum apapun yang tepat bagi penggugat untuk memintakan pembatalan atas objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 sebagaimana dalam petitum gugatannya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tergugat 2 intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim dan memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 2 intervensi dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menyatakan sah secara hukum sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020
Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Moh Basari SH dan Siraja Munira SHI CPL. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, karena penggugat meminta waktu untuk mempersiapkan repliknya selama 7 hari, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan, tanggal 15 Oktober 2020 dengan acara pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada penidara agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya, diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Soiran dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat 1 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya, serta tergugat 2 PT Madari Sentosa dan kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik saudara? Kami sudah siap Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakannya. Silahkan. Surabaya, 15 Oktober 2020. Antara Soiran sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2 investasi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, dengan hormat berkenaan dengan surat tangkisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenalkan kami kuasa hukum penggugat menanggapi sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum. Dan karena penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia sedihlah untuk menolak dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986 atau UU nomor 9 tahun 2004. Gugatan tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak berkualitas tertulis dalam Pekop B, nama wajib iuran tertulis nama Soiran nomor 373 serta surat keterangan iuran Mandokan Ayu nomor 5931 1796436. 3. Bahwa eksepsi tergugat yang pada pokoknya menyebutkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas pada gugatan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, karena menurut hukum alasan serta gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami. Dalam pokok perkara 1, bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh pokok perkara ini. 2. Bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat. 3. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibatalkan tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat. Demikian tanggapan penggugat replik atas surat tangkisan atau jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatannya yang diberikan diucapkan terima kasih.
Surabaya 15 Oktober 2020. Hormat kami kuasa hukum penggugat M. Zubair Al-Rashid SH. Yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2 terhadap replik dari penggugat yang baru saja dibacakan. Apakah saudara tergugat akan menanggapinya? Yang terhormat Majelis Hakim, kami akan menanggapinya secara tertulis. Untuk itu kami mohon menyiapkan duplik kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak tergugat? Ini tidak keberatan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan, tanggal 22 Oktober 2020 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat pada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Instruksi yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat 2 belum ditanyakan kapan akan menyiapkan dupliknya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Bagaimana pihak tergugat 2? Kami juga akan menanggapi replik dari penggugat yang baru saja dibacakan, yang mulia. Butuh waktu berapa hari? Sekitar 1 minggu, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 22 Oktober 2020 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2 kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak peserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2, sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Pada saudara penggugat atas nama Soiran dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat 1 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya, serta tergugat 2 PT Madari Sentosa dan kuasa hukumnya, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada saudara tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami. Mohon izin yang mulia untuk membacakannya. Silahkan dibacakan. Surabaya 22 Oktober 2020. Nomor 142/G 2020. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat melawan Soiran sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban tergugat terkait surat gugatan penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Menyatakan sah secara hukum sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020. Surat ukur nomor 02424/Medokan Ayu /2017 tanggal 5 bulan 4 2017 dengan luas 12.556 meter persegi atas nama PT Madari Sentosa, Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Surabaya. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat, bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah bersesuaian pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan publik, dan asas bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Menerima jawaban tergugat sebagaimana dimohonkan dalam jawaban gugatan semula, menerima jawaban tergugat secara keseluruhan, menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Surabaya, 22 Oktober 2020. Hormat kami, kuasa tergugat. Khadijah SMM, Suharjono SHMH, Koni Hardi Priyanto, Dudut Marijoni, Yulianto Prabowo. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat 2 yang didampingi kuasa hukumnya, apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami, Yang Mulia. Mohon izin membacakannya. Silakan. Surabaya, 22 Oktober 2020, nomor 142-G/2020-PTUN-SBY. Antara PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2 intervensi melawan Soiran sebagai penggugat, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban tergugat terkait surat gugatan penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 berupa sertifikat hak pakai nomor 00028 garing Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020, surat ukur tanggal 5 Maret 2017 nomor 2424 Medokan Ayu 2017 luas 12.556 meter persegi atas nama pemegang hak PT Madari Sentosa, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya. Objek sengketa 2, telah terjadi kesalahan letak objek di atas tanah yang diklaim adalah milik penggugat. 3. Bahwa atas dalil penggugat tersebut, maka jelas bahwa penggugat dalam gugatan ini mempersalahkan tentang hak milik atau kepemilikan yang seharusnya diajukan gugatannya melalui peradilan perdata di pengadilan negeri. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat. 2. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah bersesuaian pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang melalui asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan publik, dan asas bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam yang terhormat agar memberikan keputusan sebagai berikut. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula, menerima jawaban tergugat secara keseluruhan, menerima permohonan tergugat secara keseluruhan, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Surabaya, 22 Oktober 2020, hormat kami kuasa hukum, Moh Basari SH dan Sirajam Murina SHI CPL. Sekian, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat terhadap duplik ini, apakah ada perubahan atau ada penambahan? Tidak ada Yang Mulia. Kepada pihak tergugat terhadap duplik yang telah diserahkan tadi, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi jawaban tersebut? Mengerti Yang Mulia. Dengan demikian, acara jawab-menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti dan surat dan saksi? Pada persidangan kali ini kami belum mempersiapkan alat bukti berupa surat atau saksi. Untuk itu kami mohon diberi waktu 1 minggu guna mempersiapkannya.
Dengan demikian, sidang kali ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan tanggal 29 Oktober 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, surat dan saksi dari para pihak. Kepada penitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Pada saudara penggugat atas nama Soiran dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat 1 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya, serta tergugat 2 PT Madari Sentosa dan kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat bukti berupa surat dan dokumen-dokumen saudara. Untuk tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat agar menyerahkan alat bukti berupa surat dan dokumen-dokumen saudara. Baik, Yang Mulia. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari kedua belah pihak dianggap selesai. Untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi-saksi, yaitu mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan saksi-saksinya? Sudah menyiapkan saksi, Yang Mulia. Berapa orang saksi? Kami menghadirkan 1 orang saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Apakah saksinya hadir? Hadir, Yang Mulia. Atas nama siapa? Atas nama Fahrul Razi. Kepada petugas ruang sidang agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi dari penggugat. Kepada saudara Fahrul Razi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan saudara hidupkan kamera terlebih dahulu. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Kenal, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, kami akan menanyakan identitas saudara. Nama, Fahrul Razi. umur, agama, pekerjaan, Wira swasta. alamat. Akibat. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah, Yang Mulia. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilahkan untuk berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara juru sumpah silahkan kembali ke tempat dan saudara saksi silahkan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudara
Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, saya dihadirkan untuk menjelaskan sehubungan dengan perkara penggugat Ibu Analida. Apakah saudara saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Tahu, yaitu sertifikat hak pakai di Medokan Ayu yang atas nama PT Madari Sentosa. Saudara saksi apakah kenal betul dengan penggugat? Ya, yang mulia, saya sangat kenal dengan penggugat. Sejak kapan? Sejak kecil karena tetangga satu lingkungan. Jarak rumah dengan penggugat sekitar 20 meter. Bagaimana saudara tahu keseharian penggugat? Keseharian penggugat sebagai penjual sayur dan petani tambak. Penggugat bekerja sebagai petani tambak 10 tahun yang lalu, kemudian tambaknya disewakan. Apakah saudara saksi tahu bahwa penggugat mempunyai tanah tambak? Saya tidak tahu, yang mulia. Saudara saksi apakah saudara tahu bahwa penggugat mempunyai tanah tambak? Tahu saya, penggugat mempunyai satu bidang tanah tambak yang luasnya kurang lebih 19.840 meter persegi. Tapi saya tidak tahu berapa ukuran panjang dan lebarnya tanah tambak tersebut. Kepada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apa tahu asal-usul dari tanah tersebut? Saya tahu asal-usul tanah tambak penggugat. Saya kenal orang tuanya penggugat bernama Pak Bowo. Beliau masih hidup. Dan umurnya kurang lebih 90 tahun. Apakah saudara saksi juga pernah datang ke tanah tambak tersebut? Ya, saya sering ke tambak tersebut karena saya ngesat tambak kalau mau panen dan membantu orang-orang di tambak. Jika saudara saksi mengetahui, kapan penggugat mendapatkan tanah tambak tersebut? Penggugat dapat tambak dari bapaknya karena saya sering diajak bapaknya penggugat. Dan saya tahu luas tambak tersebut hampir 2 hektar karena suratnya pernah diperlihatkan oleh penggugat, yakni surat letter C dari kelurahan. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Sepertinya dari pihak penggugat memanggil 2 orang saksi. Di awal tadi sepertinya salah menyebutkan itu 1 orang. Baik, karena penggugat menghadirkan 2 saksi, maka hadirkan saksi selanjutnya. Silakan dihadirkan dalam ruang sidang ini. Baik, Yang Mulia, mohon dibantu tugas. Saksi yang kedua, silakan hidupkan kamera Anda terlebih dahulu. Saudara saksi, saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama? Ardo Wifak, Umur? 40 tahun. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Wira swasta. Alamat? Surabaya. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Akan bersumpah, Yang Mulia. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat, dan kepada saudara saksi dipersilahkan untuk berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Silakan Hakim Anggota 1 untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Saya tahu penggugat warga di Mendokan Ayu sejak kurang lebih setengah tahun ini. Apakah saudara tahu bahwa penggugat mempunyai tanah? Saya baru mengetahui bahwa penggugat punya tanah setelah diperlihatkan surat IPEDA lama. Baik, cukup Yang Mulia. Baiklah. Kepada Hakim Anggota 2, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia, tapi saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Cukup Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat 2? Cukup Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup. Dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Dengan demikian, pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup dan dipersilakan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksinya. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Majelis Hakim yang terhormat, kami sudah siap dengan saksi kami. Berapa saksi yang akan dihadirkan dan saksi atas nama siapa? Kami akan mengajukan saksi atas nama Suwandi SH Yang Mulia. Baiklah, kepada petugas sidang diperintahkan agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Suwandi SH. Kepada saudara Suwandi SH dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan saudara hidupkan kamera Anda terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Instruksi saksi dimohon untuk menghidupkan mikrofon Anda. Saya ulangi, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama? Suwandi SH. Umur? 37 tahun. Agama? Jadi, Pekerjaan? advokat. Alamat? Akibat. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan berjanji Yang Mulia. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat, dan kepada saudara saksi dipersilahkan untuk berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji.
bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara juru sumpah silahkan kembali ke tempat dan saudara saksi silahkan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu, dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Ya, saya kenal dengan penggugat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Yang Mulia, saya dihadirkan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui dalam sengketa apa? Ya, dalam sengketa berkaitan dengan surat keputusan tambak di Mundaka Ayu. Apakah saudara tahu betul mengenai sengketa tersebut? Ya, Yang Mulia, dikarenakan saya juga punya tanah tambak di Mendokan Ayu. Persil nomor 27, luasnya 2,5 hektar. Dari mana saudara mendapatkan tanah tersebut? Tanah tambak saya tersebut berasal dari Pak Timbang, yang diketahui oleh Lurah Mendokan Ayu. Kepada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bisa menjelaskan batas-batas dalam tanah tambak tersebut? Batas-batas tanah tambak tersebut, sisi utara berbatasan dengan Pak Tumiran, sekarang Pak Samuel. Sisi selatan berbatasan dengan Pak Curah atau aliran air. Sisi timur berbatasan dengan Musafak Nur, sisi barat berbatasan dengan Husnul. Baik, kapan saudara saksi membeli tanah tersebut? Saya membeli tanah dari Pak Timbang pada tahun 2013, luasnya 2,5 hektar. Penghubungnya juga yasak, tetapi suratnya tahun 2015. Apakah saksi tahu bahwa penggugat mempunyai tanah di sana? Saya tidak tahu apakah penggugat punya tanah tambak di sana. Apakah saudara kenal dengan Pak Tumiran atau Lumiran? Saya tidak kenal, Yang Mulia. Jadi saksi tidak tahu kapan Pak Tumiran mengolah tanah tambak tersebut? Saya tidak tahu kapan Pak Tumiran itu mengelola tanah tambaknya. Setahu saya, tahun 2013 sudah kosong. Pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup, dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, Yang Mulia. Acara pemeriksaan alat bukti berupa surat dokumen dan saksi dari para pihak telah dianggap selesai. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 6 November 2020 dengan agenda pengajuan kesimpulan dari para pihak. Kepada pihak penggugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir dalam persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Kepada panitera agar mengagendakan persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Soiran dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat 1 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya serta tergugat 2 PT Madari Sentosa dan kuasa hukumnya, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Berdasarkan berita acara persidangan tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada kuasa hukum penggugat dan kepada kuasa hukum tergugat 1 maupun 2. Apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kami sudah siap, Yang Mulia. Kami juga sudah siap, Yang Mulia. Silakan serahkan kesimpulan saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditunda selama 1 minggu tanggal 28 Januari 2021 untuk mendengarkan keputusan kepada para pihak. Diberitahukan untuk hadir pada sidang yang akan datang tanpa perlu dipanggil lagi kepada penitera agar mengagendakan persidangan selanjutnya. Dengan ini sedang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat 1 dan PT Madari Sentosa sebagai tergugat 2. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Soiran dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat 1 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya serta tergugat 2 PT Madari Sentosa dan kuasa hukumnya, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Diberitahukan kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu kami harap kepada para pihak untuk mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Putusan nomor 142/G/2020 PT UN Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang secara elektronik dan secara tatap muka di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Raya IR Juanda nomor 89 Gedangan Sidoarjo melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam sengketa antara Soiran Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wira Swasta, tempat tanggal lahir di Wonoayu, RT 002 RW 003, Kelurahan Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Zubair Arasid SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat kantor di Jalan Rungkut, Bantia, nomor 8A, Kelurahan Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, alamat elektronik mz80699@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, tempat kedudukan di Jalan Kerembangan Barat nomor 57, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang pertama ada Khadijah Esos MM, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. 2. Suhardono SHMH, jabatan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. 3. Koni Hardi Prianto, jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan. Yang keempat, Dudut Marijoni, jabatan Pengadministrasi Umum. Dan yang terakhir, Yulianto Prabowo, jabatan Pengadministrasi Pertanahan.
Semuanya kewarganegaraan Indonesia beralamat kantor di Jalan Kerembangan Barat nomor 57 Kota Surabaya. Alamat elektronik suhardono01@atrbpn.go.id. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKA /46 .35.80 strip 600 /9 2020 tanggal 3 September 2020 selanjutnya disebut sebagai tergugat. PT Madari Sentosa Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Kota Surabaya diwakili oleh Samuel Imam Gamaliel, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Manyar, Sidoarjo, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, selaku Direktur PT Madari Sentosa berdasarkan Akta Pendirian nomor 303 tanggal 27 November 1987 dibuat oleh Susanti SH, Notaris Surabaya, Junto Akta Perubahan nomor 25 tanggal 25 Maret 2015 dibuat oleh Suyanti SH, Notaris di Surabaya, Junto Akta Perubahan nomor 5 tanggal 17 Februari 2020 dibuat oleh Alicia Tanujaya SH MKN, Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Republik Indonesia nomor AHU strip 0015481 AH 0102 tahun 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Madari Sentosa tanggal 21 Februari 2020. Selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Moh Basori SH, 2. Siraja Munira SHI CBL. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di kantor Jalan Darmo Indah Asri, Blok AF 11, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Alamat elektronik email advokatbasori@yahoo.co.id. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 intervensi. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 142/2020/PTUN Surabaya tanggal 1 September 2020 tentang lolos dismisal dan pemeriksaan perkara. Ini dilakukan dengan acara biasa. Kedua, menetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 142/PEN strip MH /2020/PTUN Surabaya tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan majelis hakim dan penetapan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 142/PEN strip PPJS /2020/PTUN Surabaya tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti. 3. Menetapkan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 142/PEN PP /2020/PTUN Surabaya tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan. 4. Menetapkan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 142/PEN HS /2020/PTUN Surabaya tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang. 5. Putusan Sela nomor 142/G/2020 PTUN Surabaya tanggal 1 Oktober 2020 tentang masuknya PT Madari Sentosa sebagai pihak tergugat 2 intervensi dalam perkara ini. 6. Berkas perkara berserta seluruh lampirannya dan telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan register perkara nomor 142/G/2020 PTUN Surabaya dan telah memperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 September 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objek sengketa sertifikat hak pakai nomor 00028 Kelurahan Medokan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020. Surat ukur nomor 2424 Medokan Ayu
garis miring 2017 tanggal 5 bulan 4 2017, gas tanah 12.556 meter kubik atas nama PT Madari Sentosa. Upaya administratif bahwa penggugat mengaku mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dari orang yang mengaku sebagai petugas PT Madari Sentosa yang akan memasang papan nama, tetapi dicegah oleh penggugat dan orang tersebut mengaku memiliki sertifikat sambil menyerahkan fotokopi sertifikat tersebut kepada penggugat. 2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka penggugat melalui kuasa menyampaikan surat keberatan atau penerbitan surat sertifikat hak pakai nomor 0028 Kelurahan Madukan Ayu yang terbit tanggal 19 Juni 2020. Yang ketiga, tenggang waktu, bahwa penggugat mengetahui objek sengketa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2020, kemudian penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada tergugat dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2020 dan diterima oleh tergugat pada hari dan tanggal itu juga, tetapi tidak ada tanggapan atau jawaban sampai dengan saat ini. Maka dengan demikian gugatan penggugat aku masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018. Yang keempat, dasar-dasar dan alasan menggugat. Yang pertama bahwa penggugat adalah pemegang hak tanah yayasan yang letaknya di Jalan Tawab Madukan Ayu, Kelurahan Madukan Ayu, Kecamatan Ukut, Kota Surabaya, sekurang-kurangnya 1840 meter kubik sesuai petok D wajib iuran nomor 373 Persel 27 kelas 3 sejak kelangsiran tahun 1974 dikuasai sampai dengan saat ini dan masih tercatat dalam buku desa Kelurahan Madukan Ayu dan buku peta kerawangan desa Kelurahan Madukan Ayu. Yang kedelapan, ada petitium. Berdasarkan alasan yang telah penggugat uraikan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo ceki majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak pakai nomor 0028 Kelurahan Madukan Ayu terbit tanggal 19 Juni 2020, surat ukur nomor 242 Madukan Ayu. 3. Mewajibkan tergugat mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah sertifikat hak pakai. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan menguatkan hal-hal sebagai berikut. Dalam eksepsi, sebagai tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan. Yang kedua, gugatan penggugat seharusnya diajukan ke pengadilan umum. Jika penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. 4. Bahwa gugatan penggugat terhadap objek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas. Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya majelis hakim memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah secara hukum sertifikat hak pakai. Yang ketiga, membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat. Setelah mendengar keterangan saksi dan eksepsi tergugat dan tergugat 2, intervensi menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut. Dalam pokok perkara menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan tergugat 2, intervensi telah diterima, maka terhadap pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan. Dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan, majelis hakim menyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini. Mengingat ketentuan pasal dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat 2, intervensi dalam pokok perkara. 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 3.459.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami Agus Effendi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Rosidah SH dan Katerina Yunita Parulianti SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sumali SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan kuasa hukum tergugat 2. Intervensi ditandatangani oleh Hakim Anggota 1, Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota 2 dan juga panitera. Diberitahukan kepada para pihak apabila tidak puas terhadap isi putusan yang dibacakan Majelis Hakim, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhitung 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang perkara dengan nomor register 142-G-2020 PT-UN Surabaya antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 dan PT Madari Sentosa telah selesai dan ditutup. Sidang perkara dengan nomor 142-G-2020 PT-UN Surabaya antara Soiran melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 dan PT Madari Sentosa telah selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.